Halo semuanya, selamat datang di ulasan buku kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik bagi mahasiswa perikanan, akademisi, peneliti, maupun praktisi yang ingin memahami bagaimana organisme perairan mampu bertahan hidup, beradaptasi, dan berkembang di lingkungannya. Buku yang akan kita bahas berjudul Fisiologi Organisme Perairan Konsep, Mekanisme, dan Aplikasi dalam Perikanan yang ditulis oleh Jenny Abidin, SP, MC, dan Budiono Senen, SP, MC. Kedua penulis merupakan akademisi di bidang perikanan yang memiliki kompetensi dalam ilmu fisiologi organisme akuatik serta pengalaman dalam pendidikan dan penelitian. Melalui buku ini, mereka menghadirkan pembahasan yang sistematis mengenai berbagai mekanisme fisiologis organisme perairan serta penerapannya dalam pengelolaan dan budidaya perikanan modern. Pada bab pertama, pembaca diajak memahami definisi dan ruang lingkup fisiologi organisme perairan. Penulis menjelaskan pengertian fisiologi organisme perairan, ruang lingkup kajiannya, hubungan organisme dengan lingkungan, hingga pentingnya fisiologi hewan perairan dalam ilmu perikanan. Pembahasan ini menjadi dasar yang sangat penting sebelum mempelajari mekanisme fisiologi yang lebih kompleks. Selanjutnya, pada bab kedua, buku ini membahas lingkungan akuatik sebagai faktor penentu fisiologi organisme. Di dalamnya dijelaskan bagaimana parameter fisika dan kimia air memengaruhi kondisi fisiologis organisme perairan. Penulis juga mengangkat studi kasus mengenai perubahan iklim serta dampaknya terhadap respons biologis organisme, sehingga materi terasa lebih kontekstual dengan kondisi saat ini. Bab ketiga mengulas mekanisme respirasi dan pertukaran gas. Pembaca akan mempelajari prinsip respirasi di lingkungan perairan, struktur insang, mekanisme pertukaran oksigen, hingga adaptasi organisme terhadap kondisi hipoksia dan anoksia. Materi ini membantu menjelaskan bagaimana organisme mampu bertahan dalam lingkungan yang memiliki kadar oksigen berbeda. Pada bab keempat dibahas sistem sirkulasi dan homeostasis internal. Penulis menjelaskan komponen darah, sistem sirkulasi pada vertebrata maupun avertebrata akuatik, serta pengaruh perubahan lingkungan terhadap sistem peredaran darah dan respirasi organisme. Bab kelima membahas osmoregulasi dan keseimbangan ion. Pembaca akan memahami bagaimana ikan air tawar dan ikan laut mengatur keseimbangan cairan tubuh serta mempertahankan konsentrasi ion agar tetap stabil meskipun hidup pada lingkungan yang berbeda. Bab ke-6 mengupas sistem pencernaan organisme perairan. Materi yang disajikan meliputi anatomi dan fisiologi pencernaan, proses pencernaan makanan, fungsi berbagai enzim pencernaan, faktor yang memengaruhi sistem pencernaan, hingga implikasinya dalam kegiatan budidaya perikanan. Pada bab ke-7, penulis membahas sistem ekskresi pada ikan dan avertebrata perairan. Materi ini menjelaskan fungsi sistem ekskresi, mekanisme pembuangan sisa metabolisme, serta perbedaan sistem ekskresi pada ikan, udang, dan krustasea. Selanjutnya, bab ke-8 membahas sistem saraf organisme perairan. Di dalamnya dijelaskan struktur neuron, jaringan saraf, sistem saraf pada ikan maupun avertebrata, serta adaptasi sistem saraf terhadap perubahan lingkungan yang memengaruhi perilaku dan kelangsungan hidup organisme. Bab ke-9 mengulas sistem hormon atau sistem endokrin. Penulis menjelaskan peran hormon dalam pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, osmoregulasi, adaptasi lingkungan, hingga respons terhadap stres yang dialami organisme perairan. Bab ke-10 membahas stres fisiologis dan ketahanan organisme. Materi ini sangat penting terutama dalam pengelolaan budidaya agar tingkat kelangsungan hidup organisme tetap tinggi. Sebagai penutup, bab ke-11 mengulas fisiologi reproduksi dan aplikasinya dalam manajemen perikanan. Pembahasan mencakup sistem endokrin reproduksi, tahapan reproduksi ikan, faktor lingkungan yang memengaruhi reproduksi, strategi reproduksi, hingga penerapan konsep fisiologi reproduksi dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.